Ini adalah kisah sahabat yang tidak pernah akur mempunyai mimpi yang sama dalam sepak bola. Yang uniknya, satu seorang striker dan satu lagi seorang kiper. Dan inilah Manga Wansui kolaborasi Yoasobi, dua sahabat yang terpisah. Awal cerita, ada dua anak yang menonjol dalam tim sepak bola sekolah dasar. Mereka bernama Subaru seorang penyerang dan Kotaro seorang penjaga gawang. Meski dalam satu sekolah, mereka berdua ini nggak pernah akur dan faktanya mereka berdua selalu di tim yang berbeda saling bermusuhan. Jadi mereka berdua ini saling sama-sama kesal karena selalu menjadi lawan yang mengganggu, entah ketika Subaru mencetak gol atau Kotaro yang menghentikan serangan, dan mereka saling mengejar. Impian mereka pun sama, mengagumi Piala Dunia yang sangat keren. Namun impian kedua yang paling mereka inginkan adalah bisa bermain di Stadion Nasional, laga final yang gila dengan 50.000 penonton. Ya, hal layak sahabat kecil anak laki-laki yang selalu berantem dengan impian mereka yang sama, saling tidak ingin kalah. Dan ketika skip beberapa tahun, ketika sekarang mereka masuk SMP, mereka berdua tetap bersama masuk ke sekolah yang sama dan masih ribut soal sepak bola. Dan ya, keributan soal sepak bola mereka pun berlanjut ke sekolah menengah pertama. Nah, tiba suatu hari di mana kedua sahabat ini mendapatkan sebuah surat rekomendasi training camp dari tim SMA. Tapi yang membuat mereka terkejut, surat rekomendasi itu dari tim SMA yang sama, yaitu SMA Yamashiro, tim yang masuk 8 besar di prefektur. Bagi Kotaro, Subaru itu selalu menjadi lawan yang menantang di sisi lain lapangan, tapi mungkin ini tidak bisa dihindari. Mereka berdua pun saling meledek, Subaru yang berkata akan terus mencetak gol di SMA, dan Kotaro yang akan menghentikan menjadi penyelamat tim. Dan mereka berdua saling berpikir, mungkin kita memang adalah partner. Bahkan sampai masuk ke SMA, mereka berdua tetap bersama. Namun pada suatu hari pertandingan, Kotaro yang bermain jelek dan kebobolan, dia pun sadar dan tahu meski sudah tahu arah bola dia nggak bisa bereaksi. Nah, Subaru yang setim dengannya, di sini dia menghampiri Kotaro tapi malah kesal dan bilang, "Gak masalah, aku akan membalas gol, kau tinggal berdiri dan menonton saja, dasar amatir." Namun setelah itu mereka benar-benar melakukannya dan faktanya mereka sekarang di musim gugur kelas 3 SMA mereka. Tinggal 1 bulan lagi hingga kualifikasi kejuaraan dan Kotaro sadar dia akhir-akhir ini sering kebobolan. "Aku hampir bisa menjangkau tembakan itu, tapi aku mulai bergerak terlalu lambat." Dan si Subaru berkata sambil tersenyum seperti meledek, "Hari ini juga kau sangat tidak beruntung." Namun meski begitu, Subaru bilang ke Kotaro, di pertandingan berikutnya cobalah hentikan lawan. Nah, karena mereka sudah kelas 3, ayahnya Kotaro bilang ini adalah kualifikasi kejuaraan mereka terakhir dan kalau menang bisa lolos ke tingkat nasional. Dan ayahnya berharap Kotaro dan Subaru bisa ke nasional bersama. Ibunya Kotaro pun bilang karena Kotaro dan Subaru itu selalu bertengkar tapi benar-benar seperti partner. Dan di sini kabarnya itu Subaru dan Kotaro selalu masuk camp pelatihan intensif di prefektur Nagano. Dan setelah camp pelatihan itu selanjutnya adalah kualifikasi nasional. Keesokan harinya di sekolah, Subaru menghampiri Kotaro dan bertanya soal camp pelatihan. Dan di sini Subaru ngasih tahu bahwa susunan pemain camp pelatihan yang ikut luar biasa. Ada Takeshita dari SMA AO dan penyerang dari SMA Cho, dan mereka mungkin lawan yang akan kita hadapi di kualifikasi kejuaraan. Akan tetapi
Di sini ternyata Kotaro nggak tahu soal informasi hal itu. Dan Subaru pun bingung karena dia sudah mendapatkannya dari guru sejak minggu lalu. Tentu seketika Kotaro pun terdiam mengetahui hal tersebut, sedangkan Subaru juga kaget karena Kotaro belum mendapatkannya. Jadi ya pada intinya Subaru dan Kotaro yang selalu dipanggil dalam camp pelatihan se-prefektur, sekarang hanya Kotaro saja yang tidak dipanggil. Tetapi saat Subaru ingin pergi ke guru buat ngomongin soal Kotaro, di sini Kotaro menahan Subaru dan bilang bahwa itu gak apa-apa. Namun Subaru terlihat masih syok dan bingung, dan Kotaro baru sadar kapan Subaru tumbuh setinggi ini. Subaru pun awalnya nggak percaya ini, namun pada akhirnya Subaru yang tahu Kotaro nggak bisa ikut menyuruh Kotaro jangan sampai malas. Kotaro sendiri dalam kegiatan klub terus berlatih lari untuk menjaga kebugarannya bahkan sampai malam. Dan di sisi lain, Subaru yang berada di camp pelatihan selalu mengirimkan video dari camp pelatihan, bahkan dia sampai mengirimkan ke grup chat. Kesenjangan kedua sahabat ini entah kenapa mulai jauh. Subaru yang menikmati dan berusaha di camp pelatihan, sedangkan Kotaro hanya bisa melihat lewat video yang Subaru kirim. Nah, akhirnya Subaru kembali ke klub sekolahnya dan ya seperti biasa menjalani latihan-latihan bersama lagi. Namun, saat Subaru kembali dalam pertandingan pertamanya, Kotaro kebobolan 3 gol. Namun pada akhirnya, Kotaro hanya bisa melihat Subaru mencetak hat-trick dari kejauhan, membawa timnya menang dari kekalahan. Bahkan faktanya juga, pertandingan-pertandingan selanjutnya Subaru benar-benar menggendong timnya terus menang di kualifikasi. Nah, di sini ada gosip-gosip yang bilang bahwa mendengar pembicaraan tentang masa depan Subaru di ruangan guru, dan hal itu membuat semua orang berpikir Subaru memang luar biasa. Dan sedangkan Kotaro mulai berpikir dan mentertawai sebuah kata partner dengan Subaru, karena di sini Kotaro mulai sadar dia sudah jauh tertinggal. Nah, saat pulang dari pertandingan hari ini, Subaru ngoceh soal pertandingan kepada Kotaro dan mencoba menyemangati Kotaro. Selanjutnya, giliranmu. Akan tetapi, di sini si Kotaro malah berkata, "Kau pasti sudah tahu kan, aku tidak terpilih camp pelatihan karena aku buruk. Kau mungkin mencoba memperlakukanku seperti biasa untuk menjaga perasaanku, tapi cukup, kau tidak perlu lagi berpura-pura." Namun Subaru menjawab, "Apa maksudmu? Meski sekarang aku yang memimpin, nanti Kotaro juga pasti bisa." Tetapi si Kotaro di sini malah berkata, "Aku dengar kau mendapat rekomendasi dari universitas di Tokyo. Kau bahkan tidak membual tentang hal itu di depanku. Mungkin ini kali terakhir kita bermain bersama, jadi berhenti menjaga perasaanmu. Ayo kita mainkan sekuat tenaga." Perkataan dari Kotaro sepertinya membuat Subaru shock, dan hal itu juga membuat Subaru bertingkah aneh terhadap Kotaro meskipun mereka bisa melewati pertandingan hingga sampai masuk ke final kualifikasi. Dan pada hari pertandingan final, Kotaro masih melihat Subaru itu bertingkah aneh. Terlihat dia juga nggak ada semangat-semangatnya meski di partai final dengan penonton penuh mendukung. Dan ketika bermain, Subaru terlihat gagal memanfaatkan peluang karena tendangannya berhasil ditepis kiper lawan. Namun di sisi lain, rasa khawatir Kotaro meningkat meskipun dia mencoba positif berpikir Subaru juga tadi dijaga 2 pemain, tetapi rasa gelisah Kotaro makin besar ketika selesai babak pertama karena skor masih 0-0 dan Subaru melihat ke arahnya dengan tatapan yang ya seakan tidak bahagia dan tidak seperti biasanya. Nah, kita pergi ke ruang ganti SMA Yamashiro. Di sini Subaru meminta maaf. "Aku akan mencetak gol di kesempatan berikutnya." Namun di sini Kotaro manggil Subaru dan bertanya,
Ada yang aneh denganmu? Kenapa kau bermain terburu-buru? Aku sudah memikirkan ini sejak perempat final. Kau sedikit tidak sabaran. Namun Subaru nggak menjawab dan menyuruh diam. Dan ternyata ketika babak kedua, Subaru benar-benar ingin mencetak gol tapi kena rebut. Dan ketika lawan menyerang sampai di titik yang mengejutkan, kegelisahan Subaru membuat dia melakukan pelanggaran di kotak penalti di menit akhir-akhir pertandingan. Tentu saja Kotaro terkejut dan Subaru benar-benar merasa bersalah dan terus meminta maaf. Kotaro pun bertanya lagi ke Subaru, waktu hampir habis kenapa kau begitu terburu-buru? Dan Subaru menjawab, aku harus mencetak gol, aku berjanji kita harus pergi ke kejuaraan nasional. Jadi intinya di sini Subaru juga sadar dia terus meningkat dibandingkan Kotaro. Ditambah lagi omongan Kotaro yang sebelumnya itu membuat Subaru tertekan karena hanya dia yang dapat rekomendasi ke Universitas Tokyo. Sedangkan di sisi lain Subaru ingin janji yang dibuat mereka berdua ke nasional itu bisa tercapai. Makanya Subaru terus memikirkan gimana bisa janji itu tercapai bersama Kotaro. Sedangkan hanya dia saja yang dapat rekomendasi. Namun setelah mendengar hal itu, Kotaro malah berkata, tidak, aku yang akan melakukannya, aku yang akan pergi ke nasional. Mungkin aku yang akan mengajakmu. Ya, maksud dari Kotaro ini perkataan mereka berdua waktu kecil sebelumnya. Yang mengejutkan di sini Kotaro bilang ke Subaru, aku akan pergi ke nasional dengan kekuatanku sendiri. Jadi, pertahanan lawan terbuka lebar dan larilah. Kotaro seakan percaya diri bisa menyelamatkan penalti dan menyuruh Subaru untuk lari. Namun, ya faktanya, tingkat keberhasilan penalti itu 80%, dikatakan sangat menguntungkan bagi penendang. Tapi di sini terlihat Kotaro begitu sangat percaya diri sambil memikirkan harus menjaga kemana. Karena di sini Kotaro ngasih tahu bahwa saat Subaru di camp pelatihan, jangan pikir aku hanya bermain-main, karena Kotaro terlihat terus berlatih sangat keras karena dia tahu juga kesenjangan antara dia dan Subaru itu terlalu jauh. Bahkan semua orang di Nagano pun tahu kabar atau gosip penjaga gawang Sasaki Kotaro dan nomor 10 Ayano Subaru adalah teman masa kecil dan mereka pernah berjanji untuk pergi ke kejuaraan nasional bersama sejak kecil. Dan di sini di waktu dan momen yang krusial dengan gokil, Kotaro berhasil menghentikan penalti dari lawan. Ditambah yang gokilnya lagi, Subaru sudah lari ke depan dan Kotaro langsung menendang ke arah Subaru. Dan pada akhirnya Subaru berhasil memanfaatkan operan Kotaro menjadi sebuah gol dan membuat mereka menang di final kualifikasi. Mereka mungkin sejak kecil selalu bertengkar, tapi ada momen di mana mereka membicarakan soal ada momen di timnas Jepang, umpan long ball dari penjaga gawang ke penyerang. Kotaro mengagumi kiper itu, sedangkan Subaru juga kagum dengan penyerang tersebut. Dan di saat itu juga Subaru pernah berkata, aku pikir mungkin kita bisa saling bantu bahkan meski kita berjauhan. Nah, di sini diperlihatkan pemandangan dua stadion yang berbeda, satu malam hari dan siang. Dan pada saat waktu bersamaan, Subaru menelepon Kotaro yang membicarakan ketika pertandingan final itu, karena di sini ternyata mereka sudah menjadi pemain profesional, namun di panggung yang berbeda. Tapi soal impian mereka sejak kecil, Kotaro lebih dulu bisa mewujudkannya karena dia sekarang bermain di stadion nasional. Tetapi sungguh ending yang keren karena faktanya Kotaro menjadi pusat tim di tim amatir berhasil mengalahkan tim profesional dan melaju ke final. Sedangkan di waktu bersamaan Subaru bertanding untuk timnas Jepang di Paris.
Kotaro pun bilang ke Subaru pasti akan menghentikanmu dan Subaru bilang aku akan mencetak gol, dan itulah kisah sahabat yang menjadi pemain sepak bola. Meski terpisah dan berjauhan, mereka masih mengejar bola di bawah langit yang sama. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini